Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tolong. Buya, saya ingin bertanya. Sekarang banyak orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid atau pesantren, baik di jalan, diulang. dari rumah ke rumah, ataupun Putus. Diulang. banyak orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid atau pesantren, baik di jalan, dari rumah ke rumah, ataupun lewat media sosial. Apakah perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai tindakan yang menistakan agama Islam karena terlihat seperti memperjualbelikan nama agama untuk meminta uang kepada orang lain? Mohon penjelasan dan nasihatnya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu ada namanya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong di dalam kebaikan. Tapi di dalam Islam ada la doror wa la diror. Tidak boleh kita mengganggu orang. Tidak boleh kita mengganggu orang. Nah, kita harus pahami dua makna ini digabungkan sebisa mungkin. Tolong menolong dalam kebaikan tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi, kalau memang misalnya minta sumbangan di jalan-jalan, pertama itu memang sudah menjadi kebiasaan di sebuah tempat. Karena orang mungkin sudah bisa membiasakan, akhirnya dia ngerti, saya akan sedekah setiap saya mau berangkat kerja. Sudah diniatkan kerja sambil sedekah. Artinya dia memang menunggu itu. Dan kemudian tidak mengganggu orang yang berlalu lalang di jalan. Jangan sampai mengganggu orang di jalan hanya berhenti untuk bisa karena ada kotak amal yang diletakkan di tempat di jalan. Itu mengganggu. Jika tidak mengganggu dan menjadi sebuah kebiasaan dan bagi orang di situ nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau mengganggu ya menjadi dilarang. Misalnya, mohon maaf, ada jalan yang biasa aman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda membuat satu stand, kemudian di pinggir jalan, terus Anda ke tengah masang kotak, ya Anda mengganggu, tidak boleh. Tapi kalau di kampung-kampung Anda hampir menjadi sebuah kesepakatan di desa itu. Kesepakatan di kampung itu diadakan itu lain cerita. Karena sudah sama-sama merasa, sama-sama tahu sehingga tidak ada merasa terganggu, bahkan mungkin saling mendukung. Kalau memang semuanya saling mendukung, karena apa? Masjid harus segera jadi untuk beribadah. Sementara dana kurang. Sementara tidak semua orang datang ke masjid. Makanya saya harus mencari dana di jalan. Hanya mungkin secara, kalau bicara tentang elok dan tidak elok, layak, tidak layak, ini dikembalikan kepada kebiasaan. Karena kalau memang caranya tidak bagus, setiap orang diberhentikan begini, itu mengganggu sekali. Bisa jadi, mohon maaf, yang lagi di stop adalah bukan seorang muslim, yang kebetulan dia lagi buru-buru, dia akan merasa kecewa. Islam kok semacam ini? Islam kok semacam ini? Akan tetapi, ini di jalan-jalan, karena jalan minum. Tapi kalau Anda membuat tulisan di pondok Anda sendiri, atau di mana, di masjid Anda ada perlu bantuan bangunan yang mesti berbangun, silakan, Anda sah-sah saja. Karena kalau tulisan di rumah, pengumuman di tempat apa namanya, di masjid, lokasi masjid, ya itu tidak mengganggu karena tempat-tempat sendiri. Adapun masalah apakah ini tidak semacam menjual, ya kalau memang Anda pakai untuk diri Anda sendiri, Anda menjual nama. Tapi kalau ternyata hanya untuk masjid dan memang harus sudah jadi, yaitu namanya bab masuk ta'awun, saling tolong menolong. Anda menolong teman Anda yang lewat yang jarang sedekah gara-gara ada kotak amal ini, jadi bersedekah. Tapi dengan catatan tidak mengganggu loh ya. Dan harus jujur dalam hal ini. Kalau mengganggu jangan. Mengganggu orang kan tidak boleh. Mengganggu orang tidak boleh. Nah, tapi kalau ternyata, termasuk mohon maaf, biarpun sudah nggak ada masalah, misalnya, ada sebagian ustadz tidak menghendaki kotak amal dijalankan di majelis semacam ini. Ini sah saja karena memang ustadz, dia punya pendapat rasanya, kotak amal yang diputar ini sedikit lumayan mengganggu. Orang nggak konsentrasi lagi ceramah. Sehingga ada sebagian ustadz tidak mau yang demikian ini. Sehingga kotak amal jangan berjalan. Karena ini mengganggu, punya potensi mengganggu. Sehingga mau dengar ceramah kotak amal lagi berjalan. Bahkan bisa jadi seorang temannya ngasih
Kiri kanannya ngasih, dia nggak ngasih, merasa nggak enak, ya pura-pura gerakkan kotak amal biar dianggap dia bersedekah. Bisa jadi gitu. Nah, tapi kalau seandainya di sebuah tempat, nggak ada masalah kalau memang sudah kebiasaan seperti itu. Dan setiap ustadz boleh mencetuskan rambu-rambu di dalam kotak amal. Ada sebagian, mohon maaf, langsung misalnya habis majelis, menggelar sorban dan sebagainya. Kalau memang kebiasaannya di tempat tersebut seperti itu, nggak ada masalah. Kalau bukan dipaksa, kecuali ditodong. Kau ngasih berapa? Jadi tolong saling menghargai cara deh. Yang mungkin di tempatnya biasa, nggak ada kotak amal berjalan. Jangan merendahkan, kotak amal kok dijalanin gini. Wah ini apa-apaan itu, rusak, ganggu ya. Nggak perlu seperti itu, mungkin sudah kebiasaan di tempat tersebut. Kalau kita menemukan kotak amal di sebuah kampung, ya mungkin di kampung itu sudah menjadi biasa. Nah, mungkin di tempat Anda tidak biasa. Jadi jangan gampang berpandangan negatif deh. Anda pun juga barangkali sedekah juga enggak, kok malah negatif terus kan ya enak namanya. Masjid pengen segera jadi, pengen misalnya. Nah, kalau tidak mengganggu selesai. Tidak mengganggu. Dan tidak menjual. Menjual itu agama adalah kalau ngambil uang masjid, pengumuman masjid atas nama masjid atau untuk kocek sendiri, haram. Kalau kami mengumumkan misalnya untuk masjid, bukan untuk kocek sendiri, memang masjid perlu dibangun. Dan saling mengingatkan kan penting, saling tolong-menolong. Karena banyak orang yang lupa, tidak ingat. Sehingga kalau setiap dia mau ke kantor, ingat di sini ada kotak amal, bisa jadi akhirnya apa? Wah, saya mau sedekah deh sekalian daripada bingung. Sehingga bisa jadi dia sudah merutin ngomong sama istrinya, Bang, biar selamat, biar ini abang kalau berangkat jangan lupa bawa duit ya, kan ada kotak amal masjid itu, langsung ngasih setiapnya. Kalau kita ngasih langsung berat besar kayaknya berat bang, sudah nyicil aja. Katanya setiap berangkat 10.000, setiap berangkat 10.000. 10.000 kali 30 berapa sudah? Kali 1 tahun, rupanya sumbangannya besar di situ. Bukan, Jad? Nah ini. Pelang di ini bermacam-macam kebiasaan. Jadi jangan mencaci merendahkan. Tapi yang memang mengganggu orang betul ya harus kita katakan tidak boleh dong. Mengganggu nggak boleh. Tiap orang ditodong berhenti. Ngasih, enggak. Ini nggak boleh. Stop di tengah jalan sampai orang jalan kenceng di stop berhenti. Hanya untuk minta sumbangan. Ini. Atau keliling masuk ke rumah-rumah. Tentunya dengan cara terhormat, jangan mengganggu orang, ngetuk pintu waktu tidur, dan sebagainya. Apalagi mohon maaf yang disebar adalah seorang perempuan yang harusnya mulia di rumah, di tempat, atau suruh keliling. Kemudian jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada juga caranya adalah terhormat juga. Mungkin Anda tergolong ustadz yang tidak mau nyuruh orang keliling minta sumbangan. Itu cara Anda dan itu bagus. Tapi kalau ternyata ada orang yang datang dari pintu ke pintu, tentunya pintu siapa? Ini harus diperhatikan. Pintu orang yang kita duga dan jangan mengganggu. Waktu tidur ketuk-ketuk tahunnya hanya untuk minta-minta. Ini juga nggak sehat dong. Nah, baik, kemudian kalau di medsos lebih aman karena nggak ada yang keganggu di medsos. Medsos kan tinggal orang menempelkan, nggak tahu caranya gimana sih medsos itu. Ya mungkin dipromokan di medsos, supaya masjid ini lagi dibangun gini-gini. Loh, ya ini bukan. Kalau menjual agama memang biarpun meminta langsung, saya minta pada Anda Pak, ada sumbangan enggak untuk masjid. Bukan menjual agama untuk masjid kok. Nah kalau ada yang di medsos misalnya sekarang kan ada cara penggalangan dana melalui medsos. Itu bisa saja masuk bab ta'awun. Sehingga Anda yang lagi kerja, mungkin Anda mohon maaf lagi nonton sesuatu yang tidak baik. Semoga Allah menjaga Anda. Bukan nonton sesuatu yang biasa saja. Kesehatan, makanan dan sebagainya. Tentunya ada yang seliweran. Bapak-bapak, tolong ayo bantu, ini Al-Quran kami sudah rusak. Anda tersentuh. Masa dikatakan tidak boleh begini nih? Ya boleh, Anda tersentuh, lalu harus sedekah beli Al-Quran. Kan sering kita melihat itu. Ya, bisa jadi banyak orang tersentuh dengan itu. Mungkin satu dia punya masalah dengan anaknya. Ya Allah, tatanya ada seliweran begini. Sedekah, langsung transfer. Yang nggak boleh kan berbohong. Katanya untuk fakir miskin, yatim piatu, untuk koceknya sendiri. Nah, kita perlu cerdas di dalam menyikapi ya, jangan dengan kesombongan. Mentang-mentang, oh mungkin dia sudah punya penghasilan pondoknya dan sebagainya. Sudah kaya, sudah ini. Jadi kerjanya merendahkan. Apa itu? Sumbangan begini. Enggak benar, enggak sehat. Enggak perlu semacam itu. Semua dengan kebiasaan masing-masing. Hanya kalau yang lebih utama, lakukan lebih utama untuk diri Anda. Tapi belum tentu yang lain bisa. Mungkin koneksi Anda banyak sehingga Anda bisa bangun masjid dengan gampang. Tapi ada masjid di kampung sana itu Masya Allah luar biasa. Kita menemukan masjid di kampung, sebuah kampung. Masjid besar luar biasa. Swadaya masyarakat. Dengan mencicil cari bantuan sampai selesai. Ayo. Anda yang kaya hanya mencaci menjelekkan.
Nggak, ini makanya dikembalikan kebiasaannya, kalau tidak mengganggu nggak apa-apa. Kemudian uang itu memang untuk kepentingan dakwah atau masjid atau pesantren dan lainnya, bukan untuk dirinya sendiri. Adapun medsos lebih aman. Kalau medsos aman, ya kenapa Anda melihat? Misalnya ada video seseorang ustadz, di bawahnya ada promo. Ya Anda tinggal tidak usah melihat saja. Kecuali medsos, apa ada medsos ngetuk-ngetuk rumah Anda, dok, kasih duit saya, nggak ada kan begitu. Jadi medsos lebih berlebihan. Hanya menjadi masalah jujur, tidak jujur, benar, tidak ada. Maka kami ingatkan, kalau Anda ingin berderma melalui medsos, Anda harus tahu betul. Ini milik siapa? Dan benar tidaknya. Jangan hanya berseliweran di medsos lalu Anda batu. Kalaupun Anda sedekah tetap dapat pahala kok. Tetap dapat pahala. Cuman kalau bisa Anda ingin berderma itu sambil berpikir agar lebih besar pahalanya. Mana? Masjid mana ini? Pesantren mana? Benar tidaknya? Harus begitu. Tapi boleh-boleh saja yang demikian itu. Maka tolonglah dalam Anda, makanya justru baliknya sombong. Mentang-mentang mohon maaf. Pondoknya misalnya sudah nggak jarang minta sumbangan keliling. Kota amal tidak ada berjalan. Kemudian langsung sombong. Ini begini yang benar, jangan seperti itu nggak boleh. Kenapa kok jadi sombong begitu? Promo di medsos itu sama kayak minta-minta. Loh, bukan minta-minta. Promo di medsos. Minta-minta kan datang minta-minta. Kalau seandainya minta pun selagi bukan untuk diri sendiri, untuk masjid, mana? Nggak salah. Cuman memang tidak elok, tidak indah. Tapi kalau di promo, seperti halnya kota amal di sana. Berdiri kota amal berdiam, tidak bergerak. Itu sama seperti promo. Kalau Anda ingin sedekah, Anda mendekati kota amal. Kalau Anda mau sedekah, jangan dekat kota amal. Tanpa harus jalankan, ini sah. Tapi kalau ada orang menjalankan kota amal, jangan dicaci, diolok mungkin kebiasaan di tempat tersebut. Ya Allah. Di media, ini bukan minta-minta. Dia mempromosikan, membagi informasi kepada siapapun, bahwasanya di tempat ini ada dibangun masjid. Biar tahu, ada rekeningnya, ini loh. Tapi kalau semuanya dipandang dengan rasa dengki, benci, apa-apaan tuh masjid? Di-stop semua ini. Padahal ya nggak di-stop, hanya ada di pinggir orang minta bantuan. Oh ini, waduh. Kalau sudah kita menyikapi orang dengan kebencian, dengan pandangan picik, ini adalah sudah nggak benar. Ya mungkin kalau ada orang berkata begitu, kami hanya bertanya, ya sudah Pak, kota amalnya akan saya dimasukkan ke masjid. Ente bangun masjidnya mau enggak? Enggak juga. Dia terus gimana ini kok ruwet orang ini? Bantu juga enggak, hanya kritik toh. Tapi ingat, tolonglah pandang semuanya adalah disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut. Cuman kalau Anda menginginkan yang terbaik, itu hak Anda dan itu sebuah upaya untuk jadi lebih baik. Misalnya itu tadi, saya tidak akan keliling menyebar orang, kemudian saya tidak akan menyetop orang, tidak di tengah jalan dan sebagainya. Itu sah-sah aja kok. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah sombong, merasa caranya terbaik dan sebagainya, lalu merendahkan orang lain. Sebenarnya merendahkan bukan tujuan merendahkan, ya sudah, ada iri. Bukan sekedar merendahkan, ada iri. Oh, masjid ini. Oh, pakai gelar sorban saja. Gelar sorban. Orang jadi kepaksa ngasih. Ini apa-apaan. Loh, kenapa merendahkan? Di tempat itu sudah biasa dan mereka akrab ketawa-ketawa kok. Mohon maaf, biarpun misalnya kami tidak melakukan itu semuanya misalnya. Itu bukan berarti kita mengingkari lalu mencaci, mengolok. Tidak, bukan budaya muslim mencaci dan mengolok. Jadi seperti itu ya. Jika itu menjadi sebuah kebiasaan dan tidak mengganggu orang lain, nggak ada masalah. Bukan tidak mengganggu orang lain dan sudah menjadi kebiasaan yang diterima di tempat tersebut. Kalau medsos aman, kalau medsos itu adalah karena kenapa Anda masuk ke channel saya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi medsos lebih aman, tapi tolong. Yang penting adalah satu, jujur kalau Anda membuat itu semuanya. Yang kedua, kalau Anda ingin berderma, Anda pikir, benar tidaknya. Agar tepat sasaran, wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.